guys, kembali lagi di channel YouTube Agus Vidi bersama saya Agus Vidi. Dan hari ini teman-teman kita akan bukan unboxing, melainkan kita akan membuat sesuatu teman-teman. Ya, seperti yang teman-teman tahu ya, saya telah membeli sebuah kamera mirrorless teman-teman. Ya, ini dia. Ini adalah kamera Sony ZV-A10 E10 gitu teman-teman ya. Sebelumnya saya juga sudah punya kamera yakni Sony juga, yaitu Sony A6000. Teman-teman pasti tahu itu kamera paling mainstream, paling umum yang digunakan para pemula. Dan ini juga adalah Sony ZV-A10, salah satu kamera untuk pemula juga sebenarnya teman-teman. Tapi di harganya yang cukup terjangkau ya, pasti lebih mahal dari A6000 sih teman-teman. Tapi dengan kualitasnya yang sekarang ini, dia sudah support rekaman video di 4K teman-teman ya, walaupun 4K 30. Jadi memang kamera ini lebih ke video oriented gitu teman-teman ya. Makanya saya beli ini karena saya akan lumayan rajin konten semoga. Jadi saya membutuhkan sebuah device yang memang saya fokuskan untuk di video. Walaupun memang dia fokus di video, tapi dia juga cukup mumpuni untuk di bidang fotografi juga teman-teman. Oke teman-teman, sekarang videonya kita akan membuat sebuah dry box teman-teman. Dry box itu apa? Jadi dry box itu adalah sebuah penyimpanan untuk barang elektronik ya, bukan cuma kamera aja. Jadi dari namanya dry itu kering, box itu kotak ya teman-teman. Jadi ini kotak kering. Nah, jadi untuk penyimpanan barang elektronik sendiri pastinya butuh tempat yang kering gitu dan terhindar dari kelembaban. Dan sekarang saya mau DIY gitu ya teman-teman ya, buat, dan saya membeli beberapa komponennya, ada yang secara online, kemudian ada yang secara offline teman-teman. Ya, jadi teman-teman ya, saya membeli beberapa partnya tuh secara offline teman-temannya, dan mungkin ini footage ya. Oke guys, jadi kita lagi di Mr. DIY mau beli kompartemen gitu penyimpanan buat nanti bikin dry box. Kita cari dulu. Oke guys, jadi so far kita dapatkan yang segini. Sini tadi saya ukur dengan kamera saya, ini sebenarnya cukup, tapi saya rasa terlalu kecil. Saya bukan kontainer seperti ini ya. Iya. Sejauh ini yang saya rasa cukup dan lumayan lebar. Karena saya juga nggak perlu gede-gede banget sih. Ya kita coba keep dulu. Nanti kalau ada yang mungkin lebih gede lagi dikit, kita akan tukar. Jadi untuk kamera mau taruh gini, ini lebih oke lah, dan tingginya juga ya. Oke, cukup. Dan ini untuk alasnya anti slip mat. Oke. Terus saya beli beberapa barang juga untuk di kos ya, spons, kemudian trash bag, kaos kaki ya, gitulah. Saya nemu kontainer yang agak gede kayak gini, cuman ini saya rasa nggak kedap udara ya teman-teman. Ini nggak ada lapisan karetnya gitu, jadi untuk kedap udara kayaknya kurang deh. Dan satu lagi warnanya juga nggak transparan, dia agak sulit ya. Kayaknya itu aja deh. Oke. So far kita udah beli lumayan banyak ini ya. Cuman saya mau lihat-lihat dulu, mau keliling-keliling dulu, mungkin lihat sesuatu apa yang menarik gitu teman-teman ya. Mungkin ada beberapa hal yang perlu saya beli untuk keperluan kos juga. Oke, terus kita muter-muter dulu. Oke guys, jadi saya rasa cukup. Ini udah keliling-keliling dari tadi dan nggak ada barang yang saya butuhkan lagi kayaknya. Jadi kita balik dan kita akan bayar dulu. Iya,
Itu dia teman-teman ya, saya di sana membeli sebuah penyimpanan ini. Ini adalah sebuah food container gitu teman-teman ya. Ini yang ukuran besar. Dan sebenarnya saya sudah punya lagi satu yang ukurannya kecil, yang sama seperti di video tadi yang saya bandingkan. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini ukuran lumayan berbeda dan saya sudah ukur dengan kamera saya di video itu. Saya bawa kameranya langsung ya, jadi saya ukur untuk penempatan si kameranya. Dan juga teman-teman, saya membeli sebuah anti slip. Oke guys, jadi mohon maaf banget nih, nggak tahu kenapa di video ini suaranya bener-bener hilang gitu teman-teman ya. Jadi mungkin di video ini saya jelaskan sedikit dengan dubbing kayak gini teman-teman ya. Jadi di video ini saya membeli sebuah anti slip mate yang terbuat dari busa gitu teman-teman ya. Jadi nanti bakal digunakan sebagai alasnya gitu, akan ditempatkan di bawah pada boxnya gitu teman-teman. Kemudian ada silika gel itu 2 pieces, yang ukuran besar itu 65 gram dan yang kecil itu sekitar 15 gram gitu kalau nggak salah. Dan di video itu terlihat yang ukuran kecil itu warnanya udah pink gitu teman-teman ya, karena silika gel ini udah saya gunakan gitu, udah saya buka, jadi dia udah agak lembab, makanya dia warnanya pink. Nanti kita akan nyoba hack gitu untuk mengeringkan si silika gelnya ini. Ya, oke teman-teman, jadi semuanya sudah ada di atas meja ini ya teman-teman ya, untuk perlengkapan yang akan saya gunakan. Oke, mulai dari ukuran teman-teman. Kayaknya saya bakal pakai yang gede sih teman-teman ya. Oke, dilihat dari kebutuhan saya untuk naruh beberapa baterai, kemudian nanti chargernya, dan nanti juga kita akan masukkan si silika gelnya. Saya kira kita akan pakai yang lebih besar ini teman-teman ya. Karena di satu sisi ini memang sudah lumayan kedap sih sebetulnya teman-teman. Tapi yang satunya ini ada pengunciannya dan juga bisa ditenteng sebenarnya. Penguncian seperti ini. Kemudian di dalamnya tuh ada karet di pinggir-pinggirnya gini teman-teman ya. Jadi ini mencegah juga kelembaban masuk ke dalam sini. Oke, dan di dalamnya ini ada penyimpanan gitu teman-teman ya, untuk ya food court apapun mungkin teman-teman bisa simpan, kayak mungkin bawang kah, makanan lain mungkin. Ini kita tidak gunakan teman-teman ya. Oke, kita pikirkan. Jadi sebenarnya konsepnya sebenarnya gampang banget teman-teman ya. Dia itu cuman sebuah box dan ditambahkan silika gel. Udah kelar. Itu sebenarnya. Tapi kita akan bikin dia lebih proper gitu ya, lebih nyaman untuk si kameranya. Oke, berikutnya ini ada anti slip mat ya teman-teman ya. Jadi ini kita bisa buka, dia bentuknya roll kayak gini. Kita akan taruh ini sebagai alas gitu teman-teman ya. Oke, kita pinggirkan dulu. Mungkin kita akan ukur gitu teman-teman ya, ukur sesuai tutupnya ini. Harusnya sih cocok ya. Ya, mungkin teman-teman bisa menggunakan spidol atau sesuatu nanti untuk membuat garis ya. Ini garis sekedar aja. Ya, saya rasa garisnya sudah terbentuk dan kita akan potong teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, kurang lebih seperti ini dia jadinya teman-teman ya. Ini cukup lah untuk naruh si kamera dan beberapa perintilannya ya. Dan kita coba tutup dulu. Oke, aman ya. Nah, sekarang sentuhan terakhir tinggal kita taruh silika gel.
Kita tinggal taruh silika gelnya mungkin di sini. Dan kita tutup. Selesai. Ya, oke teman-teman, kita sudah ada di dapur dan kita akan mencoba memanaskan si silika gel ini teman-teman yang sudah berubah warna. Ini udah jadi pink gitu teman-teman. Tandanya dia sudah basah gitu. Nah, kita akan coba menggunakan teflon dan kita akan panaskan, kita akan oseng-oseng dia. Ya, kayak kita lagi masak gitu lah. Kita akan coba teman-teman. Oke. Kita akan coba biarkan dia agak panas gitu. Udah mulai hangat. Ya, oke teman-teman, ini kurang lebih berapa ya? 4 atau 5 menitan lah kurang lebih saya masak dia ya. Dan mostly dia udah kembali ke warna biru gitu teman-teman ya. Dan walaupun masih ada beberapa yang agak ungu gitu teman-teman ya. Tapi saya rasa udah cukup sih ini. Dan ya mungkin karena saya ngaduk tadi ya, saya aduk pakai spatula. Ada beberapa yang hancur gitu. Ya, tapi nggak apa-apa. Jadi eksperimen ini berhasil ya teman-teman ya. Dia berubah kembali menjadi biru dan siap pakai lagi. Oke teman-teman, jadi ini dia dry box ya dan ini sudah kembali biru teman-teman, seperti silika gel yang satunya. Nah, ini ukurannya lebih besar dan ini lebih kecil. Dan warnanya sudah sama. Oke, kita akan taruh aja langsung di sini, mungkin di belakangnya seperti itu. Mungkin teman-teman bisa belikan humidity meter nanti yang bisa menampilkan suhu dan kelembapan dari si dry box ini gitu, teman-teman. Jadi teman-teman bisa mantau semakin rendah dia angkanya untuk humidity-nya, jadi dia semakin bagus gitu teman-teman. Jadi semakin kering. Oke, itu dia teman-temannya proses pembuatan dry box ini untuk menyimpan kamera kalian atau barang elektronik kalian yang lainnya teman-temannya. Dan untuk total harga pembuatan ini kita akan hitung bareng-bareng teman-teman. Jadi untuk pertama kita hitung harga boxnya ini ya. Saya beli di Mr. DIY itu harganya berapa ya kita lihat. Nah, harganya 40.000 teman-teman untuk si box putih ini gitu teman-teman ya. Kemudian untuk ini anti slipnya gitu, mate-nya ini harganya 12.000. Kemudian untuk si silika gelnya, silika gel ini saya beli kurang lebih harganya 12.000 dan 3.000 gitu teman-teman ya. Jadi anggaplah itu sekitar 20.000 gitu. Sudah dibulatkan dengan ongkir ya. Jadi total harganya itu tadi berapa ya? 40, jadinya 72.000. Benar ya? Dan sebenarnya ini mate-nya atau anti slipnya masih bisa digunakan lagi teman-teman ya. Mungkin teman-teman mau pakai dia keliling dari apa namanya boxnya ini juga boleh gitu, sesuai selera teman-teman, karena ini masih sisa banyak gitu teman-teman ya, masih lumayan banyak sekali. Jadi bisa digunakan atau dilapisin lagi bawahnya biar agak tebal lagi gitu, boleh teman-teman ya. Jadi sesuai selera kalian aja. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Proses perakitannya membuat dry box yang budget friendly gitu ya. Jadi harganya murah sekali. Tadi berapa ya? 70.000 ya? Ya sekitar 70.000, 62.000 atau 72.000 gitu kan. Ya, oke. Bisa dicoba teman-teman ya. Harganya sangat worth it dan ya teman-teman bisa pilih sendiri boxnya ya, ukurannya ya. Saya pilih ukuran segini karena kamera saya kecil gitu teman. Jadi harganya cukup murah. Mungkin kalau teman-teman punya kamera yang lebih besar, sangat disarankan pakai kontainer yang lebih besar gitu.
Oke teman-teman, jadi itu aja video kali ini. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Saya Agus Pidi dan sampai jumpa.